Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu, bersyukur karena sore hari ini kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang berbicara juga semua, Tuhan urapi yang mendengarkan, supaya firman Tuhan yang disampaikan betul-betul merupakan firman kebenaran Tuhan, bukan sekedar pikiran atau apa kemauan manusia, tapi sesuatu yang memang Roh Kudus ingin sampaikan kepada kami semua. Dan tolong kami semua Tuhan supaya diberikan keterbukaan dan kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan dan supaya hidup kami boleh diubah dan dibuat semakin berkenan kepada Tuhan, bukan oleh hamba yang berbicara tapi oleh Roh-Mu sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ini khotbahnya live nih ya, semoga semua lancar. Kalau ada apa-apa connection, lapor. Kalau saya nggak dengar, lapor ke Ali atau siapa aja supaya saya bisa di warning. So, mulai hari ini kita akan belajar tentang Injil Markus ya. Tapi saya nggak mau ngasih kuliah, jangan khawatir. Dan temanya adalah Who is this Jesus? Jadi sebetulnya tema besarnya adalah pengen tahu siapakah Yesus menurut Injil Markus. Ya tentu kalau bagi kita orang awam ya, jemaat di gereja, we don't care ya, Yesus mau Injil Markus, Injil Matius, Injil Lukas, Yesus menurut Paulus ya, semua samalah, pokoknya Tuhan Yesus adalah juru selamat, dia adalah anak Allah, dia diutus ke dunia, mati di salib, kemudian bangkit, menebus dosa, mengampuni dan seterusnya. That's it, kita nggak pusing Yesus ini menurut siapa dan seterusnya. Tapi mungkin kalau kita mau lebih belajar lebih dalam lagi, kita lihat bahwa ternyata tiap-tiap Injil, baik itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu punya portrayal yang berbeda mengenai Yesus. Ya tentu Yesus tetap anak Tuhan, ya anak Allah tetap ya, Yesus juru selamat ya. Tapi ada di berbagai sisi yang kalau kita mau lihat lebih jauh ada portrayal yang berbeda. Jadi kayak apa ya? Kayak yang satu melihat dari sisi sebelah barat, satu sebelah timur, bendanya sama tapi dilihat dari berbagai sisi gitu ya. Mungkin bukan sekedar melihat dari berbagai sisi, tetapi kita mesti membayangkan bahwa, ini saya menolong sedikit ya, bukan kuliah tapi menolong sedikit, membayangkan bahwa Matius, Markus, dan Lukas, dan Yohanes itu semacam pastor, semacam pendeta. Mereka punya jemaat masing-masing, kalau mau membayangkan ya. Jadi Markus punya gereja, Matius punya gereja, Lukas punya gereja, Yohanes punya gereja. Gerejanya punya kebutuhan sendiri-sendiri. Yohanes gerejanya punya kebutuhan A, Lukas punya kebutuhan sendiri, Matius punya sendiri, Markus punya sendiri. Yesusnya satu, tapi Yesusnya ini dikhotbahkan untuk addressing the needs and the problems of its particular church gitu ya. Jadi kayak kita ya, kalau saya nggak tahu misalnya Advent Calvary problemnya apa. Saya ngawur aja ya, kalau problemnya misalnya di Advent Calvary itu katakanlah nih, bukan ya, tapi ini katakanlah jemaatnya sombong-sombong misalnya gitu ya, problem ya. Maka kita akan mengkhotbahkan Yesus yang rendah hati supaya apa? Supaya kita semua belajar seperti Yesus jadi rendah hati. Kalau di Advent Calvary problemnya misalnya apa? Ya apa-apa saja lah problemnya apa ya, mungkin nggak ada problem gitu ya. Tentu kita akan presenting Tuhan Yesus sesuai dengan kebutuhan di jemaat masing-masing, atau bisa juga membayangkan Matius, Markus, dan Lukas sebagai penulis buku ya. Penulis buku itu bukan hanya menyampaikan idea. Penulis buku itu tentu kalau mau menerbitkan buku, penerbitnya mesti make sure ini buku akan return in money. Kalau dia nggak yakin return in money, penerbit nggak mau. Meskipun sekarang kita bisa menerbitkan buku dengan bayar sendiri gitu ya. Nah, pertama-tama ditanya kalau kita mau nulis buku atau katakanlah mau bikin film lah ya, atau nulis buku, ditanya ini audiensnya siapa? Ya, the same theme. Oh, ini audiensnya movie ini akan diputar untuk PG-13.
ya oke, ya dikalkulasi. Atau ini untuk segala umur gitu ya, atau ini bacaan buku untuk remaja, atau bacaan buku untuk orang Indonesia yang mana gitu ya, supaya laku dan segala macam. Nah, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes juga seperti itu. Dia punya Yesus yang sama, adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, jalan kepada pengampunan dosa, mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, tapi ada penekanan-penekanan yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, Injil Markus, tentu saya tidak pernah bisa mengatakan ada konsensus 100%, tapi saya bisa mengatakan majority. Majority mengatakan bahwa Injil Markus itu Injil yang paling mula-mula, yang dibanding dengan Injil yang lain. Jadi pada umumnya orang percaya Injil Markus itu Injil yang pertama. Kemudian Matius dan Lukas itu somehow tergantung sama Markus. Jadi ketika Matius dan Lukas menulis Injilnya, somehow saya bilang nggak bisa mengatakan 100% pasti, tapi majority dari ilmuwan perjanjian baru, Matius dan Lukas itu baca Markus, kemudian nulis Injilnya, gitu ya. Kalau Yohanes lain lagi, Yohanes tuh modelnya sama sekali berbeda, gitu ya, meskipun juga Injil. Jadi Markus assume dia paling tua. Nah, setua apa Markus? Ya, setua apa? Hampir pasti. Ya, kalau ini mungkin dekat 100%. Markus itu ditulis sebelum tahun 70, karena tahun 70 itu Bait Allah di Yerusalem dihancurkan, ya. Dan kalau Markus itu again, kalau mata orang awam tidak bisa lihat, kalau membaca ya menikmati aja cerita Tuhan Yesus gitu ya. Tapi Injil Markus itu pasti ditulis sebelum Bait suci di Yerusalem dihancurkan, jadi sebelum tahun 70. Kapan ya orang ada range, semakin orang konservatif dia akan semakin early. Jadi Markusnya semakin early dengan kenaikan Tuhan Yesus. Semakin orang liberal, maka Markusnya semakin mundur, semakin jauh dari Tuhan Yesus. Tapi roughly kalau mau aman, mungkin Markus ditulis seawal-awalnya mungkin tahun 55, selambat-lambatnya tahun 65. Jadi within that range. Jadi kira-kira sekitar 25 sampai 35 tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, ceritanya dari tradisi, dari mulut ke mulut disampaikan sampai kemudian ada Injil Markus. Nah, satu yang penting, mungkin early atau enggak early itu not necessarily, tapi karena Markus itu Injil yang paling awal, maka Markus itu punya gaya bahasa yang kasar. Ya, kasar itu artinya apa? Kasar itu artinya tidak dipoles. Tidak ada harmonisasi, tidak ada penghalusan gitu ya. Tidak ada editing. Kalau Lukas dan Matius itu editornya bekerja keras gitu ya. Jadi kalau kita baca apalagi Lukas itu stylenya tinggi sekali ya, literatur yang stylenya bagus sekali itu Lukas ya. Tapi kalau Markus tuh apa adanya, kadang-kadang kasar ya, to the point. Kasar bukan artinya maki-maki, tapi apa adanya sudah. Kalau kata-katanya itu ya sudah. Jadi menarik sebetulnya. Injil Markus itu menarik sekali. Dia enggak apa-apa. Bahkan ini minggu lalu saya baru baca satu artikel nih ya. Sebenarnya ini nggak perlu di-sharingkan juga, artikel akademis yang mengatakan bahwa saudara percaya atau enggak sih ya nggak apa-apa ya. Dia mengatakan bahwa di antara Injil Markus itu bisa dikhotbahkan tanpa, menurut ilmuwan ini, Injil Markus itu Injil yang dapat dikhotbahkan tanpa perlu mengetahui konteksnya pada waktu itu, konteksnya Markus ketika dia menulis Injil itu, karena Injilnya plain sekali, tidak dipoles, tidak diedit. Whatever you preach on Mark, it will be the gospel, kira-kira gitu, ya. Nah itu Injil Markus. Nah sekarang yang ketiga, siapa penulisnya? Ya, nah ini saya baru akan masuk ke Firman Tuhan, tapi siapa penulisnya? Saya juga mau quick. Perhatikan bahwa Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu sebetulnya adalah anonymous. Tidak ada orang yang mengklaim sebagai penulis. Coba dibaca. Nggak ada satu kali pun orang namanya Markus mengklaim aku penulis Injil Markus atau Matius atau Lukas atau Yohanes, itu nggak ada sama sekali. Ya,
sebetulnya di New Testament itu banyak yang anonymous. Even surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes juga tidak punya penulis. Beda dengan surat Paulus. Ya, aku Paulus, Rasul Yesus Kristus, dan seterusnya. Tapi Injil itu anonymous. Jadi kalau mau literally ngomong gitu ya, ya sebetulnya tidak ada yang mengklaim. Bukan berarti tidak ada namanya, tapi tidak ada yang mengklaim siapa penulisnya. Nah, itu bagus sebetulnya. Ya, ada satu komentar yang saya baca yang mengatakan bahwa kenapa kok Injil-Injil itu tidak ada penulisnya gitu ya. Tapi ini tentu tafsirannya very spiritual ya. Dia mengatakan untuk menunjukkan betapa tinggi dan apa dalamnya dan mahalnya nilai dari kabar baik itu ya. Jadi kabar baik itu is not author or is not created by human being, tapi the author is God himself. Maka itu tidak ada orang yang mengklaim aku Markus penulis Injil ini atau aku Matius dan seterusnya gitu ya. Jadi anonymous. Tetapi orang ini bukan dongeng, tetapi tentu ada bukti-buktinya. Orang mengasosiasikan bahwa penulis Injil Markus itu adalah orang yang bernama John Mark. Ya, John Mark. Nah, John Markus pertama, Markus ini bukan nama Yahudi. Jadi dia bukan orang Yahudi. Markus itu nama Romawi ya. Jadi dia orang Gentile begitu, bukan orang Yahudi. John Markus ini teman baiknya Petrus, bukan cuma teman baiknya, bisa seperti apa, teman sepelayanan, bisa juga sekretarisnya. Ya, saya ambil contoh ya, Petrus itu nggak pernah sekolah, ya, jadi dia itu harusnya payah gitu ya. Tetapi kalau kita itu masuk ke seminari dan belajar bahasa Yunani, maka 80% di seminari-seminari di Amerika misalnya, kalau belajar yang pertama dia akan belajar dari 1 Petrus, karena 1 Petrus itu grammatically dalam bahasa Yunani itu very consistent dan sangat rapi. Jadi kalau kita misalnya baca Injil Markus, baca Injil Yohanes, jangan salah loh, banyak sekali grammatical error. Ya kayak orang ngomong khotbah gitu, ini kayak saya ngomong ini banyak yang error gramatikalnya, banyak yang nggak ada subjek, predikat, objeknya gitu ya. Nah, 1 Petrus itu rapi sekali. Jadi orang-orang liberal, saya ngomong liberal ya, yang nggak percaya bahwa surat 1 Petrus ditulis oleh Petrus, mengatakan Petrus kan nggak pernah sekolah, mana mungkin dia menulis surat yang rapi seperti ini. Maka normally the argument it is John Mark. John Markus yang menuliskan 1 Petrus gitu ya. Jadi John Markus itu dekat sekali dengan Petrus, tapi juga dia dekat dengan Paulus sebetulnya. Ada orang yang pernah berargumen bahwa ada 2 John Mark ya, tapi biasanya argumennya tidak terlalu kuat. Jadi John Mark ini dekat dengan Petrus, dekat dengan Markus. Nah, kita tahu dari mana? Kita tahu dari orang yang bernama Papias ya. Kalau ini apa bagian pertamanya, Papias itu bishop ya, bishop di Hierapolis. Kemarin yang ikut Bible study sama Ali menyebut-nyebut Hierapolis di Asia Minor, di Turki. Itu Papias hidup tahun 130. Jadi kira-kira 100 tahun setelah Yesus meninggal dan naik ke surga, itu bishop di Hierapolis namanya Papias reporting mengenai hubungan Petrus John Mark. Tapi John Mark juga bukan cuma karena reportnya Papias. Di Alkitab pun ada John Mark, bisa ditemui di beberapa tempat. Kemudian pada abad keempat ada sejarawan juga Eusebius yang melaporkan mengenai itu. Nah, sudah ya, sekarang masuk firman Tuhan. Nah, meskipun kita ini mau adalah introduction kepada Injil Markus, saya tidak khotbah dari Injil Markus, tapi saya mau khotbah dari Kisah Rasul. Nah, saya tidak mau ribet-ribet ya, tapi kalau kita baca berbagai buku tafsiran, it is clear, saya surprise ketika saya belajar ini, katanya Injil Markus yang jumlah pasalnya 16 itu dasarnya adalah khotbah dari Petrus dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai 43. Nah, saya mau khotbah dari situ, dan ketika saya baca Kisah Rasul 10 ayat 34 sampai 43, saya surprise sekali karena khotbah itu tidak sama dengan Matius, tidak sama dengan Lukas, tapi sama persis dengan Injil Markus. Jadi orang mengatakan bahwa
Injil Markus atau the Gospel of Mark itu, tapi ini kata orang ya, itu actually the Gospel of Peter written by Mark. Jadi bagaimana Markus bisa tahu cerita-cerita mengenai Tuhan Yesus karena dia dekat dengan Petrus. Petrus ini yang dongeng ke dia terus. Ya, kapan hari naik kapal, banyak badai. Kan Markus bukan murid Tuhan Yesus. Kalau Matius mungkin. Matius memang murid Tuhan Yesus. Mungkin kalau yang nulis memang Matius, dia saksi mata. Lukas juga bukan. Ya, Markus jelas bukan. Dia nama Romawi, bukan orang Yahudi. Tapi jadi orang mengatakan, oh si Petrus nih sama si sekretarisnya, si Markus ini dia dongeng terus. Yesus meredakan angin ribut, Yesus menyembuhkan orang ini, orang itu, dan seterusnya, mujizat. Semua cerita dari Petrus sebetulnya kemudian dituliskan oleh Markus menjadi Injil. Ya, yuk kita lihat ya. Mungkin notice ya, yang nggak sadar mungkin sekarang sadar bahwa tidak ada kisah kelahiran Tuhan Yesus dalam Injil Markus, tidak ada nativity. Ya, kalau mau nyari nativity mesti ke Matius dan Lukas. Injil Markus itu mulai dengan Yohanes Pembaptis. Ya, nah sekarang kita coba lihat kisah para rasul pasal yang ke-10. Ya, kisah para rasul pasal 10. Kecepatan nggak nih? Terlalu bersemangat nih saya. Kisah rasul pasal ke-10. Ayat 34 sampai 43. Ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya. Ini khotbah Petrus ini ya. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Inilah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ayat 37. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea. Perhatikan, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ini khotbah Petrus yang banyak ilmuwan percaya bukan artinya percaya karena iman, tapi percaya dalam arti belief. Ini adalah dasar atau fondasi dari Injil Markus, ya, persis dengan pembukaan, ya, pembukaannya Markus. Kita baca dikit deh pembukaannya Markus. Markus pasal yang pertama, sekedar kita baca ya. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, ya. Sebetulnya nih, nah ini sekedar informasi aja. Sebetulnya bukan sebenarnya bukan kitab Nabi Yesaya ini, tapi kitab Maliaki. Lihatlah, ada juga Yesayanya, tapi sebetulnya yang lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, itu di Maliaki. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru dan seterusnya, itu Yohanes Pembaptis. Ya, permulaannya bukan Maria dan Yusuf ke Bethlehem harus disensus kemudian melahirkan di malam hari, ada gembala dan orang Majus, tetapi permulaannya Yohanes Pembaptis. Itu kalau dilihat di footnote di Alkitab di bawahnya, itu Maliaki 3 ayat 1. Ya, Yesaya 40 ayat 3 bisa juga, tapi kalau kata perkataannya itu Maliaki. Nah, anyway, ada 3 hal yang kita mau belajar. Tentu kita mau belajar mengenai who is this Jesus, ya, siapakah Yesus ini. Yang pertama, Yesus ini dikatakan tadi dari Petrus
dan juga di dalam Markus, dia adalah diurapi Tuhan, ya, diurapi Tuhan, anointed by God with the Holy Spirit, gitu ya, Tritunggal, ya, menarik ya, ada Tritunggal. Yesus diurapi oleh Allah Bapa dengan Roh Kudus. Nah, sekarang tentu kita membahas ya, orang mengatakan kan Yesus itu bukan Yesus ya, Kristus. Kristus itu Kristos, Yesus itu ya Yesus gitu ya. Kristus itu artinya yang diurapi, artinya Mesias, betul. Kristus itu artinya yang diurapi, dalam bahasa Yahudi itu Mesias, ya. Yesus itu is the anointed one, ya. Tetapi penggunaannya di sini rada berbeda, ya. Ketika dikatakan bahwa Yesus diurapi Bapa dengan Roh Kudus, itu menunjuk kepada event ketika Tuhan Yesus dibaptis. Ya, jadi sama itu paralel tadi yang ditulis sama Kisah Rasul tadi oleh, kalau Kisah Rasul dikatakan ditulis oleh Lukas misalnya, dengan yang ada pada Injil Markus. Jadi pengurapan Tuhan Yesus, memang Yesus dari dulu ya the anointed one, dia adalah Mesias yang ditentukan oleh Tuhan. Tetapi di sini kata pengurapan atau anointing itu menunjuk kepada pada waktu Tuhan Yesus itu dibaptis. Ya, jadi interesting sekali Tuhan kita Yesus Kristus itu ya. Sebelum saya ngomong interestingnya, apa itu arti diurapi gitu ya, diurapi. Nah, diurapi itu kalau dalam Perjanjian Lama yang paling paling awal itu pengurapan bisa bentuknya kepada raja, ya, raja diurapi, imam juga diurapi. Jadi kalau ditunjuk menjadi imam ya, tapi khususnya raja, ditunjuk menjadi raja pasti diurapi. Jadi yang mengurapi siapa? Rohaniwan. Rohaniwannya siapa? Itu imam, ya, imam mengurapi raja, gitu ya. Jadi pengurapan itu seperti memberikan legitimasi, tapi bukan hanya legitimasi, tapi memberikan kuasa dan power kepada raja ini untuk bertindak, gitu ya. Kalau kamu tidak diurapi sama imam, ya, kamu cuma mengklaim sendiri aku adalah raja Israel, kamu tidak bisa, tidak eligible, bisa dipenjara itu ya. Kalau saudara masih ingat, saya masih ingat waktu khotbah mengenai Raja Salomo, dan saya menceritakan terjadi politik gitu ya. Itu karena ada salah satu anaknya Daud yang tidak ditunjuk oleh Daud itu memproklamasikan diri sendiri menjadi raja. Dia juga menggandeng imam sebetulnya. Akhirnya semua dihukum mati sama Salomo. Masih ingat ya cerita itu ya. Jadi raja itu harus di-anointed supaya dia legitimate dan supaya dia boleh menggunakan powernya gitu ya, mimpin bangsa Israel. Itu pengurapan. Nah, kita mungkin berpikirnya aneh, nih yang saya mau bilang interesting. Yesus itu kan adalah Tuhan, adalah anak Allah. Begitu kan, the Son of God. Dia adalah Tuhan. Kenapa kok dia, ya, yang dalam bayangan saya, tadi pagi saya masih, kemarin saya masih diskusi sama si Keiko ya, bukan diskusi lah, saya tanya-tanya sama dia, Keiko, what do you think, kenapa ya dalam proses keselamatan di mana Yesus datang itu perlu ada orang yang namanya Yohanes Pembaptis, buat apa sih sebetulnya dia ini, buat apa gitu ya, kayaknya kalau nggak ada dia juga ada kurangnya gitu. Kenapa Yesus itu mesti ada Maria dan Yusuf, kenapa kok dia tidak datang ke dunia ini dengan pakaian kebesaran, jubah raja, dan mahkota gitu ya. Dan bukan asal ngambil orang masuk surga, bukan. Tapi datanglah dia sebagai the anointed one, sebagai Kristos ya, yang diurapi sebagai raja dan mengatakan, ayo bertobat gitu ya. Kalau kamu bertobat dan percaya kepadaku, kamu akan hidup kekal selama-lamanya dan tidak akan binasa. Kenapa kok dia harus lahir dari Maria? Ya mungkin yang sakit Maria, Yesusnya mungkin enggak tahu ya dia berasa apa ketika dia bayi. Tapi dia harus bisa mengalami lapar, dia mengalami haus dan segala macam. Kenapa gitu ya? Kenapa kok dia harus di-anointed pada waktu dia dibaptis? Jadi sebetulnya Yesus itu meskipun dia pernah miraculously mengajar di Bait Allah ketika dia umur 12 tahun, tapi the real ministry of Jesus itu begin on his baptism, ketika dia dibaptis. Karena disitulah dia diurapi oleh Tuhan, dia diberikan eligibility, sah
kamu bisa melayani sekarang. Sebetulnya begitu, kira-kira. Ya, kita tidak bahas ya apakah Yesus sebelum itu bukan Tuhan atau gimana, tapi the Anointed One itu diresmikan pada saat dia dibaptis. Ya, saya belajar kalau ditanya who is this Jesus? Ya, saya belajar bahwa yang ingin diajarkan oleh Tuhan melalui kehidupan Yesus itu adalah humility. Dia bisa datang dengan mahkota dan dengan jubah kerajaan dan mengatakan, I am the anointed one, tapi dia tidak melakukan itu. Dia lahir sebagai bayi ya di palungan, di kandang gitu ya, di antara domba-domba, kemudian dia harus dibaptis dan orang yang mau membaptis dia ini mengatakan aku tidak layak sama sekali untuk tali kasutnya, buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi dia humble himself untuk dibaptis dan kemudian officially anointed by God with the Holy Spirit. Dan setelah itu dia menjadi berkuasa, tadi kata Kisah Para Rasul, dia berkeliling, ini saya tidak usah baca lagi ya, tapi semuanya ada di Kisah Rasul, dia berkeliling, dia melakukan perbuatan baik, dan dia menyembuhkan orang-orang menarik sekali yang dikuasai oleh iblis. Bukan berarti tiap penyakit itu kemudian dari iblis, bukan. Tapi semua yang dia lakukan itu menunjukkan, sekarang menurut Petrus di Kisah Rasul, sekarang you see I'm anointed. Ya, I'm anointed, I'm powerful. Orang yang diikat sama setan bisa aku lepaskan, orang yang sakit aku bisa sembuhkan. Saya berkeliling kemana-mana, I'm doing good. Jadi semua pelayanan Tuhan Yesus selama di bumi itu adalah the demonstrasi mengenai I am the anointed one.